Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber dan metode pembiayaan internasional, kemudian sistem pembayaran internasional, dan yang ketiga adalah cara-cara pembayaran pembiayaan internasional. Pada umumnya, sumber-sumber pembiayaan pada transaksi internasional itu terbagi atas 3 sumber. Yang pertama itu sumber pribadi atau dana sendiri, itu biasanya dari importir ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sumber dana kredit, itu biasanya dari eksportir atau penjual. Nah, kemudian yang ketiga adalah sumber dana dari orang ketiga, terutama dari lembaga keuangan non-bank ataupun bank. Sumber dana tersebut pada umumnya disalurkan melalui metode pembiayaan sebagai berikut. Account Receivable Financing adalah suatu metode pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada eksportir dengan menggunakan credit worthiness yang diberikan eksportir kepada pembeli. Acceptances merupakan metode pembiayaan yang dilakukan dengan cara menggunakan bill of exchange atau time drive yang wajib dibayar setelah jatuh tempo. Short-term bank loan, metode ini digunakan atas dasar bankers acceptances yang diterbitkannya untuk modal kerja dan pembelian inventory dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Counter trade atau imbalan dagang, metode ini dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Factoring merupakan suatu sistem pembiayaan yang diperoleh eksportir dengan menjual account receivable-nya dengan diskon tertentu kepada lembaga keuangan yang disebut factor banker di tempat eksportir berada. Forfaiting, metode ini umumnya digunakan untuk pembelian barang modal yang cukup mahal yang dilakukan oleh eksportir. Leasing merupakan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan leases selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Sistem pembayaran internasional. Merupakan suatu cara pembayaran yang dilakukan oleh pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikapalkan. Loan merupakan suatu cara pembayaran yang dilakukan setelah barang dikirim dan laku terjual. Nah, biasanya pembeli dan penjual ini sudah saling kenal. Compensation merupakan suatu metode pembayaran dengan kompensasi penuh atau sebagai utang piutang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak ketiga sehingga mengurangi atau meniadakan transfer falas. Kredit yaitu suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli atau importir yang ditujukan kepada penjual atau eksportir melalui advising atau confirming bank dengan menyatakan bahwa issuing bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam L atau C tersebut terpenuhi. Commercial bill, surat
permintaan tertulis dari eksportir yang ditujukan kepada importir untuk melakukan pembayaran tertentu dengan jangka waktu tertentu dan jumlah tertentu kepada pihak yang telah ditujukan atau pemegang atau pembawa draft tersebut. Sistem ini merupakan cara pembayaran internasional yang dilakukan oleh importir kepada eksportir setelah barang laku atau terjual kepada pihak ketiga. Cara-cara pembayaran pembiayaan internasional. Pembayaran di muka merupakan sistem pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada eksportir sebelum barang dikirim. Pembayaran kemudian merupakan sistem pembayaran pra-importir mendapatkan barang dari eksportir. Konsinyasi merupakan suatu pengiriman atau titipan dari eksportir yang dipasrahkan oleh eksportir dengan kesepakatan harga tertentu. Pembayaran dengan wesel atau surat utang bank merupakan dokumen yang memuat pengakuan bank untuk membayar jumlah uang yang telah tertera di wesel tersebut kepada pihak tertentu atau yang membawa wesel tersebut. Pembayaran dengan surat kredit, surat pemberian kuasa oleh bank pada bank atau pihak lain untuk membayar sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dari surat tersebut. Pembayaran dengan emas dilakukan oleh importir dengan mengirimkan sejumlah emas yang nilainya setara dengan barang yang diterima oleh importir dari eksportir. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.